Halo anak-anak, selamat bertemu kembali. Kita akan belajar kembali hari ini. Namun sebelumnya, Bu Guru minta tolong kepada Mas Hendrik untuk memimpin berdoa. Silakan Mas Hendrik. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Hendrik. Nah, anak-anak semuanya sehat? Semuanya siap untuk belajar kembali? Masih semangat belajar di rumah? Baik, sekarang kita lanjutkan. Namun sebelumnya Bu Guru akan mengingatkan kembali. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara kita merawat tubuh kita supaya tetap sehat dan supaya tidak cepat rusak. Termasuk adalah bagaimana kita merawat jari tangan kita, merawat tangan kita supaya selalu bersih dan bebas dari kuman serta bebas dari virus dengan cara cuci tangan. Betul, cuci tangan pakai air mengalir dan pakai sabun. Betul, semuanya sudah bisa 6 langkah cara mencuci tangan. Baik, semuanya sudah dipraktekkan. Iya, pinter. Nah, kali ini Bu Guru akan mengajak anak-anak sekalian bahwa jari-jari tangan kita selain harus dijaga, harus dirawat, selain digunakan untuk pegang pensil ketika kita menulis, untuk salim, betul, kemudian untuk menerima makanan, untuk memberikan sesuatu, untuk menolong orang lain, jari-jari tangan kita juga bisa kita pakai untuk melukis. Ya, untuk melukis tanpa kita harus menggunakan pensil atau menggunakan kuas. Kita akan murni menggunakan jari tangan kita ini untuk melukis. Namanya karya finger painting. Nah, yuk diulangi sama-sama, finger painting. Nah, kira-kira anak-anak bisa tidak membuat lukisan, membuat karya menggunakan jari-jari tangan tanpa menggunakan pensil, tanpa menggunakan krayon, tanpa menggunakan kuas? Bisa tidak? Bisa, betul. Bu Guru akan memberikan beberapa contoh karya finger painting yang dibuat menggunakan jari-jari tanpa menggunakan kuas, tanpa menggunakan pensil. Ini. Bagus kan? Ada lagi? Nah, semuanya karya ini dibuat menggunakan jari-jari, tanpa menggunakan pensil, tanpa menggunakan kuas. Kira-kira anak-anak bisa membuat seperti ini? Pasti bisa, tentu sangat bisa. Nah, untuk membuat seperti ini, kita memerlukan beberapa alat dan bahan. Termasuk salah satunya, siapa yang tahu? Pewarna, betul. Pinter sekali. Kita salah satunya perlu bahan, yaitu pewarna. Untuk mewarnai dalam membuat karya finger painting, sebenarnya kita punya beberapa warna, bisa menggunakan banyak warna dari bahan yang berbeda-beda bisa. Kita menggunakan cat tembok atau cat dinding, bisa. Kita menggunakan pewarna cair. Nah, yang biasanya dipakai untuk para pelukis itu juga bisa. Kita bisa juga menggunakan pewarna makanan. Nanti kita akan mencoba membuat finger painting ini menggunakan pewarna makanan. Kenapa kita pakai pewarna makanan? Supaya kalau nanti secara tidak sengaja pewarna ini tertelan oleh anak-anak itu aman, tidak berbahaya. Nah, itu tadi hasil karyanya. Nanti tugas anak-anak di rumah membuat karya finger painting menggunakan pewarna dari pewarna makanan. Buat sendiri, boleh dibantu, boleh dipandu, diberikan petunjuk oleh ayah, bunda, boleh. Tapi anak-anak membuat sendiri sesuai dengan kreasinya sendiri. Di sini di pikirannya bisa membayangkan apa? Misalnya membayangkan sebuah sepeda. Nah, anak-anak bisa membuat sebuah sepeda menggunakan karya finger painting dengan
jari tangan sendiri. Bu guru akan lebih senang jika anak-anak membuat sendiri, meskipun itu kurang bagus, meskipun itu jelek. Nah, bu guru akan lebih senang dan anak-anak tentunya akan mempunyai pengalaman belajar yang luar biasa dengan mengerjakan sendiri. Dan bu guru yakin pasti nanti hasil karya anak-anak akan bagus sekali. Pasti akan luar biasa sekali. Karena apa? Karena dibuat dengan hati sendiri, dengan perasaan sendiri, sesuai dengan imajinasi atau yang ada di pikiran anak-anak itu membayangkan apa, benda apa bisa digambarkan di situ. Mengerti? Anak-anak siap untuk praktek membuat karya finger painting? Siap? Siapa yang sudah siap? Baik, sekarang mari sama-sama kita membuat karya finger painting. Nah, sekarang kita akan mencoba praktek membuat karya dari finger painting. Nah, anak-anak, ini alat dan bahan yang harus kita siapkan, yang harus kita miliki ketika kita akan membuat karya dari finger painting. Yang pertama, kita harus punya pewarna. Nah, kita menggunakan pewarna makanan. Kenapa kita pakai pewarna makanan? Supaya aman. Nanti kalau misalnya tangan anak-anak kena warna, lupa belum cuci tangan, buat ngelap pipi, buat ngelap mulut, misalnya tanpa sengaja pewarna itu tertelan oleh anak-anak, aman. Sebenarnya kita bisa pakai cat dinding atau cat air untuk melukis bisa, tetapi itu kurang aman. Nah, di sini bu guru pakai pewarna makanan yang tempatnya botol, ini bentuknya cair. Ya, anak-anak bisa pakai yang bentuknya bubuk, yang kecil-kecil dibungkus kertas, itu bisa, itu boleh. Di sini bu guru hanya punya 3 warna. Ada warna merah, ada warna kuning, dan ada warna hijau. Misalnya anak-anak mau pakai tambahan warna yang lain, mau ditambah warna biru, atau warna ungu, atau warna oranye, boleh, terserah. Sesuka anak-anak sekalian mau pakai yang warna apa. Yang pertama ini pewarna. Kemudian kita juga perlu tempat. Nah, bu guru pakai tempat yang piring karena nanti kita akan membuat karya finger painting berupa cap jari. Jadi bu guru pakai piring, nanti kalau untuk ngecap jari seperti ini akan muat. Kemudian kita juga perlu tempat satu lagi. Tempat satu lagi wadah, boleh mau pakai wadah seperti ini boleh, mau pakai piring juga boleh, tidak apa-apa. Dan karena bu guru warnanya ada 3, maka bu guru mempersiapkan tempat untuk pewarna ini sejumlah 3. Kemudian kita juga harus menyiapkan gelas yang berisi air putih. Air putih dari keran tidak apa-apa, tidak usah harus air matang untuk minum, tidak, air dari keran boleh. Ini adalah untuk menambahi pewarna nanti jika warnanya terlalu kental. Kemudian kita siapkan juga wadah yang berisi air untuk cuci tangan. Kalau misalnya anak-anak bertanya, Bu, cuci tangannya kok di mangkok, tidak pakai air mengalir? Ya, karena ini cuci tangan untuk menghilangkan warna saja. Kalau anak-anak membuat finger painting, tadinya pakai warna hijau, kemudian mau pindah warna menjadi warna merah, maka harus cuci tangan dulu. Kemudian kita perlu juga kertas koran. Ya, kertas koran atau kertas kalender atau kertas apa saja yang sudah tidak terpakai, fungsinya ini nanti adalah sebagai alas, akan kita gunakan untuk alas, sehingga nanti kalau anak-anak membuat karya finger painting, warnanya tidak belepotan ke meja, ke lantai, atau ke tempat yang lain. Kemudian yang paling penting, kita perlu kertas kosong. Ya, hari ini bu guru pakai kertas HVS. Kalau anak-anak di rumah tidak punya kertas HVS, anak-anak bisa pakai kertas buku gambar. Ya, pakai kertas buku gambar. Nah, itu adalah alat dan bahan yang harus kita siapkan kalau kita ingin membuat karya finger painting. Selanjutnya, begini cara menyusunnya ya. Yang pertama kita tuangkan warna merah dulu. Terserah anak-anak mau warna merah dulu, warna hijau, warna kuning,
tidak apa-apa. Kita tuangkan sedikit saja. Kita tutup kembali. Kemudian karena ini warnanya terlalu kental, maka kita tambahi sedikit air yang tadi sudah kita siapkan. Tambahi sedikit air, sedikit saja. Lalu kita tempatkan juga, kita tuang juga warna hijau. Kita tambah juga sedikit air. Kita lanjutkan warnanya. Kita tambahi air juga. Nah, setelah semuanya siap, yang pertama akan kita buat, nanti anak-anak di rumah juga buat, kita akan cap jari. Ya, kita akan cap jari. Bu Guru di sini pakai jari tangan kiri. Anak-anak kalau mau jari tangan kanan atau mau kiri, terserah. Di sini Bu Guru contohnya adalah jari tangan kiri. Kita celupkan sampai semua permukaan yang depannya basah kena warna. Gini. Kemudian kita kibaskan dulu sebentar pelan-pelan, lalu kita capkan di kertas yang kosong. Setelah beberapa lama kira-kira sudah meresap, kita angkat. Nah, karena tangan kita kotor, tangan kita warna merah, sedangkan nanti kita akan ganti warna yang lain, maka tangan kita harus dicuci dulu pakai air yang tadi sudah disiapkan. Jangan lupa dilap. Masih terlihat merah, tidak apa-apa, nanti bisa kita cuci lagi pakai sabun. Nah, selanjutnya bagian yang kosong sebelahnya, Bu Guru di sini akan membuat gambar pohon. Kita akan membuat gambar pohon. Karena Bu Guru cuma punya warna hijau, maka pohonnya dikasih Bu Guru warna hijau. Anak-anak kalau punya warna coklat atau warna yang lain, warna pohon, bisa pakai warna yang lain. Caranya masih sama, tidak pakai pensil, tidak pakai kuas, tetapi kita menggunakan jari-jari kita. Sekarang kita pakai jari tangan kanan. Kita masukkan saja. Kemudian kita bentuk seperti batang pohon. Kita gambar saja dibentuk batang pohon. Terserah sesuai kreasi anak-anak sekalian, mau batangnya banyak atau batangnya sedikit, boleh. Kalau sudah membentuk batang pohon, kita akan, Bu Guru akan ganti warna. Karena ini tangan Bu Guru sudah warna hijau, maka harus dicuci pakai air yang tadi sudah disiapkan, supaya warnanya tidak tercampur. Kita lap. Nah, kita akan lanjutkan membuat warna daun. Daun di sini ada warna lain yang sudah disiapkan. Pakai jari juga yang sama, pakai jari, tidak pakai kuas, tidak pakai pensil. Mau pakai model warna yang lain boleh. Ganti warna, dicuci lagi. Ini warna yang tadi bekas untuk cap jari.
cuci tangan. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kita tunggu beberapa saat supaya kering dulu. Ya, kita diamkan karena masih basah. Kita diamkan beberapa saat sampai kering. Tara, ini hasilnya sudah kering, cap jarinya, kemudian ini gambar pohonnya yang tadi, semuanya sudah jadi, sudah kering. Mudah kan? Anak-anak bisa kan? Nanti tugas anak-anak di rumah membuat karya finger painting. Ini karya yang sudah jadi, yang sudah kita buat. Nanti tugas anak-anak di rumah membuat juga seperti ini. Membuat yang wajib dibuat adalah membuat cap jari. Cap jari tangan, boleh tangan kanan atau tangan kiri. Kemudian lembar yang kosong sebelahnya, anak-anak bisa buat gambar yang lain, tidak harus pohon seperti yang dicontohkan Bu Guru, tetapi gambar yang lain boleh. Misalnya mau buat bunga atau pesawat atau mobil, itu boleh sesuai dengan yang anak-anak pikirkan apa, itu boleh dibuat di sebelah sini. Jadi nanti satu lembar isinya ada 2, cap jari tangan dan gambar kreasi anak-anak sendiri. Selain itu, kalau yang seperti ini sudah jadi, ditunggu sampai kering, nanti difoto bersama anak-anak, dikirim ke WA Bu Guru. Anak-anak juga boleh membuat karya yang lain. Mau membuat yang lain selain ini, mau buat yang banyak juga boleh. Ya, selamat mencoba.